Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menganalisis salah satu berita viral mengenai cyberbullying. Sebelum itu perkenalkan. Pemirsa, seorang istri polisi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah mengunggah video kekesalan yang memarahi siswi SMK yang tengah magang di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah kasus tersebut mencuat dan viral di media sosial, suami pelaku diperiksa Propam. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Lulu Sofiatul Jannah, seorang istri polisi yang berdinas di Polres Probolinggo, membentak dan memaki siswi SMK yang sedang magang di sebuah swalayan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Diduga terjadi kesalahpahaman antara keduanya saat transaksi pembayaran. Pelaku menuding siswi magang tersebut berlaku tidak sopan saat melayaninya di swalayan tempatnya berbelanja. Apa kayak gitu? Tak puas memarahi siswi magang tersebut, Lulu kembali mengunggah video yang menyebut siswi magang tersebut sebagai babu alias pembantu yang semestinya melayani dengan sopan. Video ini pun viral setelah istri dari Bribka, M. Nuril tersebut mengunggah peristiwa itu di akun TikTok-nya. Dari video ini kita dapat mengetahui alasan mengapa cyberbullying bisa terjadi. Ada alasan dari video ini yaitu pertama, ketika suatu menjadi viral, banyak orang yang ikut berkomentar tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang menjadi sasaran. Kedua, orang-orang di internet sering merasa bebas menghakimi tanpa berpikir bagaimana dampaknya terhadap korban. Ketiga, banyak netizen yang ikut-ikutan menyerang karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Keempat, beberapa pelaku merasa aman karena identitas mereka tidak diketahui sehingga lebih mudah menyerang orang lain tanpa adanya konsekuensi langsung. 5. Terkadang orang yang membagikan sesuatu di media sosial tidak menyadari bahwa itu bisa merugikan orang lain seperti dalam kasus ini. Intinya, cyberbullying dalam kasus ini terjadi karena video yang diunggah Lulu membuat orang lain merasa bebas untuk menghujat tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan orang yang dihujat. Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya kasus cyberbullying ini, itu yang pertama karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan status sosial. Nah, pada kasus yang kami angkat ini, Lulu itu seorang istri anggota polisi. Jadi dengan adanya status sosial ini, itu memberikan rasa superioritas yang mendorong untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Penyalahgunaan kekuasaan atau status sosial itu dapat menjadi pemicu tindakan perundungan baik dunia nyata maupun maya. Nah, faktor yang kedua itu karena adanya kebutuhan akan validasi dan popularitas di media sosial. Jadi hal ini juga bisa menjadi faktor pemicu adanya cyberbullying. Nah, apalagi ketika seseorang itu sudah memiliki cukup banyak pengikut atau sudah cukup famous di aplikasi media sosial, itu biasanya adanya dorongan untuk terus mendapatkan perhatian dan validasi dari pengikutnya. Nah, hal ini itu dapat mendorong membuat konten kontroversial tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap orang lain. Tekanan untuk tetap relevan dan populer di media sosial seringkali membuat individu itu mengabaikan etika dan norma sosial. Nah, faktor yang ketiga itu karena kurangnya empati dan kesadaran digital. Jadi, tindakan merekam dan memviralkan seseorang tanpa izin itu menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman tentang etika digital. Kurangnya pendidikan atau kesadaran mengenai dampak negatif dari tindakan semacam ini, itu juga dapat mendorong perilaku cyberbullying. Dalam ilmu ekonomi dan bisnis, etika dalam berbisnis dan melayani pelanggan sangat ditekankan. Jadi, tindakan dari selebriti TikTok ini yang merekam dan mempermalukan seseorang karyawan magang itu menunjukkan bahwa ia itu mungkin kurang memahami etika profesional dalam dunia kerja, terutama terkait dengan pelayanan pelanggan dan hubungan antara konsumen serta tenaga kerja di sektor retail. Adanya tekanan sosial dan lingkungan sosial yang mendukung atau tidak menentang perilaku perundungan itu dapat mendorong individu untuk melakukan cyberbullying. Jika seseorang berada dalam komunitas yang menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang lumrah atau bahkan mengapresiasinya, maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan terus berlanjut. Undang-undang ITE yang dilanggar dalam kasus ini yaitu Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, seseorang yang dengan sengaja mengancam kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Yang kedua, yaitu Pasal 45 Ayat 3 yang berbunyi, seseorang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan, penghinaan, dan merusak nama baik seseorang.
Selanjutnya yaitu upaya untuk meminimalisir kejadian serupa. Jadi terdapat beberapa upaya. Yang pertama yaitu peningkatan etika dan kesadaran publik. Jadi bisa dilakukan dengan sosialisasi etika digital. Dengan cara mengedukasi masyarakat tentang dampak sosial media dan etika dalam berinteraksi di ruang publik. Kemudian dengan pelatihan pelayanan publik. Jadi swalayan atau tempat magang itu perlu memberikan pelatihan dasar terkait cara menangani pelanggan, termasuk bagaimana menghadapi situasi sulit. Nah, kemudian upaya yang kedua yaitu dengan perlindungan dan pembinaan untuk siswa magang. Ini bisa didampingi oleh guru atau pembimbing. Jadi sekolah itu dapat menugaskan guru-guru atau mentor untuk mengawasi dan membimbing siswa saat magang. Dan juga dari tempat magang sendiri itu harus menyediakan jalur pengaduan bagi siswa jika mengalami perlakuan yang tidak adil atau merugikan. Kemudian upaya yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan yang lebih tegas. Jadi pihak dari swalayan itu bisa menerapkan kebijakan anti-intimidasi terhadap pekerja atau siswa magangnya. Dan juga konten yang mengandung perundungan atau pencemaran nama baik itu harus mendapatkan tindakan hukum atau sanksi dari platform media sosial. Nah, upaya yang keempat yaitu dari peran masyarakat dan juga media. Nah, netizen itu perlu lebih selektif dalam menyebarkan atau mendukung konten yang mengandung perundungan. Kemudian mendorong penyelesaian dengan mediasi. Jadi jika terjadi konflik di ruang publik, masyarakat itu bisa lebih mengedepankan pendekatan damai dan mediasi bukan sekedar viralitas. Nah, dengan kombinasi antara edukasi, regulasi, dan juga kesadaran sosial dari masyarakat, kasus yang serupa dapat diminimalisir di masa depan.